Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika kelas 8 di UPT SMPN 29 Gresik. Hari ini bersama saya, Ibu Nur Indah. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu relasi dan fungsi. Yang utama dari pembelajaran bab ini itu adalah fungsi. Nanti fokusnya nanti di fungsi. Dari kata function diartikan fungsi karena dianggap kurang pas ya. Akhirnya ada lagi terjemahan Indonesianya, yaitu pemetaan. Jadi nanti ada istilah fungsi, ada istilah pemetaan. Sebelum ke fungsi, kita belajar ke relasi nanti ya. Jadi kompetensi dasarnya ini bisa kalian lihat juga di buku paket kalian, adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Ini kompetensi dasar secara umum untuk bab relasi dan fungsi. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian relasi. Jadi nanti setelah pembelajaran, kalian bisa menjelaskan apa itu relasi. Kemudian kalian bisa menyatakan relasi dalam 3 bentuk. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi. Selanjutnya, kita mulai. Yang pertama, apa itu relasi? Kalau dari kata dasarnya, relasi itu artinya hubungan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Itu namanya relasi. Ya, jadi ada hubungan yang memasangkan anggota-anggota. Jadi misalkan saya punya himpunan, masih ingat ya, himpunan kelas 7. Himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Contoh, kumpulan siswa kelas 8 yang memakai kacamata. Itu namanya himpunan, karena pada definisinya jelas. Nah, sekarang saya punya himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A di sini ada Siti, ada Sita, dan ada Sati. Anggota himpunan B ada matematika, ada IPA, dan ada prakarya. Ada himpunan A dan ada himpunan B. Jika anggota himpunan A dengan anggota himpunan B ini ada hubungannya, maka di situ dikatakan ada relasi. Ada juga yang mengatakan relasi itu suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya, paham ya relasi ya? Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang berpasangan. Jadi antara anggota himpunan A dan himpunan B itu memiliki pasangan. Kita kembali contoh yang tadi. A saya nyatakan dalam bentuk himpunan. Ingat ya, kalau menyatakan himpunan pakai kurung kurawal. Tidak boleh pakai kurung biasa. Ini simbol himpunan. Ada himpunan B yang anggotanya matematika, IPA, IPS, prakarya, dan bahasa. Ada enggak? Apakah ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B? Coba kita lihat. Oh, di sini ada Siti. Di sini ada Sita. Dan di sini ada Sati. Ternyata kembar ya, wajahnya sama ini. Siti menyatakan kalau dia suka IPA. Dia mengatakan saya suka IPA. Sita mengatakan saya suka IPS. Dan Sati mengatakan saya suka matematika. Nah, dari sini menunjukkan bahwa antara himpunan A dan himpunan B ada hubungannya. Mereka berpasangan. Siti berpasangan dengan IPA. Sita berpasangan dengan IPS. Dan Sati berpasangan dengan matematika. Ini adalah gambaran mengenai relasi. Jadi antara dua himpunan yang diberikan
dan di situ ada hubungan, maka disebut dengan relasi. Jadi kalau ditanya, apa itu relasi? Kalian bisa menjawab, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Berikutnya anak-anak, cara menyajikan relasi. Ada 3 cara yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah diagram panah. Bentuknya seperti ini nanti. Jadi nanti ada 2 himpunan dihubungkan dengan panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dia berbentuk himpunan, di dalamnya ada pasangan-pasangan. Ya, ada kurung biasa ini, ada pasangan-pasangan. Nah, ini namanya himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, diagram Kartesius. Ingat, kalian sudah mengenal ini, diagram Kartesius. Kita akan mulai dengan diagram panah, ya. Ini ada contoh soal. Soal ini saya ambil dari buku paket. Saya bacakan. Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya, yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini pergi ke rumah makan Pak As'ari. Menu yang disediakan oleh rumah makan Pak As'ari adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Ada 2 himpunan. Yang pertama adalah himpunan teman-temannya Abdur. Himpunan anak yang makan di rumah makan Pak As'ari. Siapa saja? Ada Abdur. Abdur ikut ya, karena dia yang ngajak. Ada Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Oh, ini ada komanya nih. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5. Yang B adalah himpunan makanan yang ada di rumah makan Pak As'ari. Ini himpunan B. Jadi kita tulis dulu himpunan A dan himpunan B-nya. Kalau sudah, ini tadi himpunan A dan himpunan B, kita nyatakan dalam diagram Venn. Kalau biasanya diagram Venn yang kalian pelajari itu berbentuk lingkaran, sekarang agak beda. Bentuknya dibuat agak elips, gunanya nanti akan mempermudah dalam membuat panahnya. Ini himpunan A, anggotanya ada 5. Kemudian himpunan B, ada berapa menunya ini? Ada soto, ada rawon, bakso, nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Oke, kalian suka yang mana di antara menu-menu yang ini? Boleh dipilih ya, hanya dipilih saja. Di dalam relasi harus ada aturan. Aturan yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Ternyata di sini aturannya adalah makanan pesanan. Aturannya adalah makanan pesanan. Kita tulis dulu nama relasinya. Nama relasinya di sini adalah memesan makanan. Abdur memilih rawon. Oke, saya tulis dulu. Memesan makanan. Abdur memilih rawon. Kemudian Ahmad pesan rujak cingur. Ahmad ke rujak cingur, hubungkan dengan garis dan diberi panah. Ada panahnya ya. Kemudian Rahmat pesan nasi goreng, Herman pesan bakso. Nah, Zaini tidak pesan. Mungkin Zaini sedang berpuasa, sehingga dia tidak pesan makanan. Jadi Zaini tidak memiliki pasangan. Tidak masalah. Jadi kalau ada anggota himpunan A yang tidak punya pasangan, tidak apa-apa. Tidak masalah. Atau misalkan terjadi Abdur pesan 3 menu. Dia pesan soto, pesan rawon, pesan bakso, juga tidak apa-apa. Semuanya tetap merupakan suatu relasi. Yang penting ada hubungan antara A dengan himpunan B. Maka bentuk seperti inilah yang disebut dengan diagram panah. Jadi kalau kalian nanti disuruh menggambar diagram panah, diperhatikan ada himpunannya, ada nama himpunan, ada nama aturannya, dan dihubungkan dengan panah. Seandainya tidak ada panah satupun di sini, maka itu bukan relasi. Kalau relasi harus ada hubungan.
Sekarang kita akan menyatakan relasi dengan cara yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang ini lebih sederhana. Pertama kita tulis dulu anggota himpunan A apa saja, anggota himpunan B-nya, menu, kemudian himpunan pasangan berurutan. Lihat, Abdur memesan rawon, maka cara menuliskannya adalah kurung kurawal, kemudian buka kurung, Abdur, rawon, dan ini tidak boleh dibolak-balik. Abdur anggota himpunan A, rawon anggota himpunan B, gitu ya. Berikutnya Ahmad memesan rujak cingur, maka nulisnya buka kurung Ahmad, rujak cingur. Selanjutnya Rahmat memesan nasi goreng, buka kurung Rahmat, nasi goreng. Yang terakhir Herman memesan bakso, buka kurung Herman pesan bakso, tutup kurung kurawal. Ini adalah cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Sedangkan Zaini tidak pesan, maka di sini juga tidak ada. Tidak usah ditulis di sini karena Zaini tidak pesan. Maaf ya, ini keliru lagi, seharusnya ada koma ini. Ya, ini kalau copy paste ya begini. Salah yang di depan, yang di belakang ikut salah semua. Maaf ya, kita lanjut. Kita lanjutkan dengan diagram Kartesius. Pertama, kita tuliskan dulu himpunan A dan himpunan B-nya. Ini himpunan A dan ini himpunan B. Sama seperti tadi, sekarang kita akan membuat diagram Kartesiusnya. Himpunan A nanti kita letakkan di bawah. Di sini himpunan A ada di bawah sini atau disebut juga daerah asal. Sedangkan yang himpunan B di atas. Ini disebut dengan daerah kawan. Anggota himpunan A kita tuliskan. Setiap poin-poin ini kita tuliskan anggota himpunan A. Ada Abdur, ada Ahmad, ada Rahmat, ada Herman, dan ada Zaini. Zaini kita tulis karena dia merupakan anggota himpunan A. Kemudian anggota himpunan B kita tuliskan di sini. Ada soto, ada rawon, ada bakso, ada nasi goreng, rujak cingur, dan sate. Nah, sekarang kita hubungkan sesuai dengan aturannya. Aturannya tadi adalah makanan yang dipesan. Makanan pesanan. Abdur memesan rawon, maka hubungkan Abdur dengan rawon. Ini kita hubungkan ke rawon. Oke, titik potongnya di sini. Kita beri titik potong. Ini kurang pas ya, kurang geser sedikit. Tidak pas titiknya. Kemudian Ahmad pesan rujak cingur. Ahmad, kita cari rujak cingurnya di mana? Oh, di sini. Ini garisnya rujak cingur. Perpotongannya di sini. Perpotongan antara Ahmad dengan rujak cingur di sini kita beri nokta merah. Kemudian Rahmat pesan nasi goreng. Rahmat pesan nasi goreng. Oke. Kemudian kita beri nokta merah di sini. Herman pesan bakso. Herman pesan bakso. Oke, di sini. Zaini tidak pesan, maka tidak ada noktanya. Perhatikan hubungan antara himpunan A dan himpunan B dinyatakan dalam nokta. Ada 4 nokta di sini. Ya. Titik ini menunjukkan Abdur pesan rawon, Ahmad pesan rujak cingur, Rahmat pesan nasi goreng, Herman pesan bakso, sedangkan saya ini tidak pesan. Gitu. Ya. Jadi kalian sudah bisa sekarang menyajikan relasi dalam 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram Kartesius. Perhatikan, kalau menggunakan diagram panah di sini ada 4 panah, 1, 2, 3, 4. Pakai diagram Kartesius di sini ada 4 nokta, 1, 2, 3, 4.
dengan himpunan pasangan berurutan ada 4 pasangan. Ya, 1 pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, dan pasangan yang keempat. Oke anak-anak, saya harap kalian bisa memahami 3 cara menyajikan relasi ini. Bisa kan? Tidak sulit. Oke, sekarang kita sampai pada bagian yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi. Ada azan, berhenti dulu saya. Sampai mana tadi? Saya tinggal sholat tadi anak-anak. Alhamdulillah. Tapi nunggunya nggak lama kan? Karena diketahui himpunan A anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Dan himpunan B anggotanya 2, 3, 4, 5, dan 6. Buatlah diagram panah yang menyatakan relasi 1 kurangnya dari. Bikin dulu 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Seperti ini, himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Ini dikasih nokta, noktanya kegedean ini ya, tapi nggak apa-apa biar jelas. Berikutnya himpunan B, anggotanya kita tuliskan 2, 3, 4, 5, dan 6. Jangan lupa diberi nama himpunan, kemudian dituliskan nama relasinya. Apa nama relasinya? 1 kurangnya dari. Sekarang, oke, langsung ini. 1 kurangnya dari 2. Jadi cara membacanya seperti itu. 1 itu 1 kurangnya dari 2. Artinya 2 ini kalau dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Berikutnya 3, 1 kurangnya dari mana? Dari 4. 5, 1 kurangnya dari 6. 7, 1 kurangnya dari 8. Karena 8 tidak ada di sini, maka dia tidak punya pasangan. Dia berpasangannya dengan 8. Begini caranya mengerjakan. Yang lain. Ada contoh soal. Diketahui himpunan A anggotanya 2, 3, 4. Ini sudah saya tuliskan. Dan himpunan B anggotanya 1, 4, 5, dan 6. Relasinya adalah lebih dari. Relasinya lebih dari. 2 lebih dari 1. 2 lebih dari mana lagi? Oh, tidak ada di sini. 2 lebih dari 4 enggak. 2 lebih dari 5 tidak. 2 lebih dari 6 juga tidak. Mana lagi? Oh, 3. 3 lebih dari 1. 3 kita hubungkan ke 1. Yang lainnya tidak ada. Berikutnya 4 lebih dari 1 juga. Ini jawabannya. Apakah 4 lebih dari 4? Tidak. 4 itu sama dengan 4. Selesai. Soal yang ketiga. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya 1, 4, 5, 6. Buatlah diagram panah yang menyatakan relasi faktor dari. Nah, biasanya siswa nanya, apa Bu faktor? Selalu lupa, itu yang saya herankan. Oke, kita tulis dulu di sini namanya faktor dari. 6 itu adalah perkalian 1 kali 6. Bisa saya buat menjadi bentuk perkalian 1 kali 6. 6 juga bisa saya tulis sebagai perkalian 2 kali 3. Maka 1 dan 6, 2 dan 3 disebut dengan faktor. Faktor itu artinya dibuat bentuk perkalian, bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian. Atau ada yang mengatakan faktor adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis. Sehingga faktornya 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kenapa? Karena 6 habis dibagi 1. 6 habis dibagi 2. 6 habis dibagi 3 dan 6 juga habis dibagi 6. Maka ini semua 4 angka ini disebut dengan faktor. Oke, sekarang kita ke sini. 1 faktor dari mana? Faktor dari 1, betul.
1 juga faktor dari 4, 1 faktor dari 5, dan 1 faktor dari 6. Semuanya ya, karena semua bilangan ini habis kalau dibagi 1. Sekarang, 2 ini faktor dari mana? 2 adalah faktor dari 4. Mengapa? Karena 4 habis dibagi 2. 2 juga faktor dari 6. 3 faktor dari 6. Adalah diagram panahnya. Selanjutnya, diketahui himpunan P anggotanya 2, 4, dan 6. Kemudian himpunan Q anggotanya 1, 2, 4, 8, dan 12. Buatlah himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi setengah dari himpunan P ke himpunan Q. Saya tulis dulu nama relasinya, setengah dari. Mungkin kalian bertanya, Bu, yang ditanyakan adalah himpunan pasangan berurutan. Mengapa saya masih membuat diagram panah? Ini supaya kalian punya gambaran. Ya, seharusnya tidak perlu. Kalian kalau sudah paham, tidak perlu kalian membuat diagram panah lagi di sini. Langsung aja himpunan pasangan berurutan. Setengah dari. Kebanyakan siswa menjawabnya pasangannya 2 adalah 1. Kebanyakannya siswa menjawab seperti itu. Kenapa? Karena dia menganggap setengah dari 2 adalah 1. Tapi itu salah, anak-anak. Ya, yang dimaksud pada soal ini adalah 2 itu setengah dari berapa? Atau kalau saya tulis seperti ini, 2 itu setengah kali berapa? Berapa kalau dikalikan setengah hasilnya 2? Maka jawabnya adalah 4. Maka 2 adalah setengah dari 4. Maksudnya setengahnya 4 itu adalah 2. Hati-hati ya. Kemudian 4. Setengah dari berapa kalau dikalikan setengah hasilnya 4? Maka pasangannya adalah ke 8. 6 setengah dari 12. Sudah selesai? Sekarang kita tuliskan himpunan pasangan berurutannya. Jadi kita mulai dengan kurung kurawal. 2 berpasangan dengan 4, maka nulisnya 2,4. 4 berpasangan dengan 8, 4,8, 6,12. Ini adalah himpunan pasangan berurutan. Yang ini nggak usah dibuat. Ini hanya gambaran saja. Yang jawabannya adalah ini. Ya, himpunan pasangan berurutan. Selesai sudah anak-anak pertemuan pagi ini. Ingat ya, materi kalian adalah pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Selanjutnya, kalian sudah bisa menyajikan yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir, kalian sudah bisa menyelesaikan soal-soal yang berkenaan dengan relasi. Demikian pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sudah kalian pelajari hari ini memberikan manfaat. Dan jangan lupa ada tugas nanti yang harus kalian kerjakan untuk lebih memantapkan apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.